Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz Ahmad Muhyiddin dari UMS, yang terhormat pengurus masjid Al-Huda, yang terhormat jamaah salat subuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan hikmah serta hidayahnya sehingga kita bisa bertemu pada sholat subuh pagi hari ini. Sholawat serta salam kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para pemimpin hingga akhir zaman. Jamaah sholat subuh yang berbahagia. Di sini saya sebagai MC akan membawakan susunan acara pada acara hari ini. Untuk acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pengajian tilawah. Acara yang ketiga, pengajian mimpi. Acara yang keempat, lain-lain, dan acara yang terakhir, penutup. Untuk mempersingkat acara pada pagi hari ini, langsung saja kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, pengajian tilawah yang akan disampaikan oleh saudari Bella. Untuk saudari Bella, dan Bapak kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Wa huwa azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Warji'il basara hal tara min futur. Summa rji'i basara karrataini yanqalib ilaika basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum adhabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
inti yang akan disampaikan oleh Ahmad dari UMS Abdul Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillahi la nabiyya ba'da. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Langkung rumiyin semoga kaula dherekaken ngaturaken raos puja lan puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring rahmah sahidayah dumateng kula kaliyan panjenengan sedaya sehingga ngantos dumugi wonten ing wekdal enjang menika kula kaliyan panjenengan tasih pinaringan iman lan takwa insyaallah. Kula kaliyan panjenengan tasih dipun keparengaken menikmati sedaya kaendahan wonten ing alam donya menika lan ugi kenikmatan-kenikmatan ingkang awujud menapa kemawon. Kesehatan, kesempatan, kenikmatan dalam berbagai bentuk dan wujud semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua rasa kenikmatan kebahagiaan itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun enjang menika kaula mangke namung matur sekedhik kaitanipun kalian halawatal iman. Halawatal iman. Kenikmatan iman utawi enten sing nyebut manisnya iman, lezatnya iman. Kula kalian panjenengan sampun puluhan tahun wonten ingkang swidak 70 lan sapiturutipun anggenipun nglampahi gesang wonten ing alam donya menika lan ugi dados umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya keimanan kita itu sudah cukup lama. Tapi apakah iman yang ada di dalam dada kita itu pernah kita koreksi? Pernah benar-benar kita nikmati? Atau justru malah kita ada yang kecewa karena telah beriman? Nah, di mana tempatnya kenikmatan iman? Di mana tempatnya manisnya kehidupan dalam beriman? Apakah ketika kita sedang melakukan ibadah? Ataukah kita sedang berkumpul dengan sesama saudara seiman? Ataukah mungkin ketika kita sedang berdekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Masing-masing orang punya rasa yang mungkin tidak sama. Ada yang merasakan kenikmatan iman itu ketika menjelang dan sesudah melakukan ibadah. Kayak sholat subuh yang barusan kita lakukan itu. Di mana letak lezatnya iman di dada ketika kita sedang sholat? Kita berangkat dari rumah dengan rasa senang.
dengan rasa nyaman, bahagia, karena kita akan bertemu dengan Sang Khalik, Zat yang memerintahkan kita untuk melakukan salat. Tetapi apakah semua bisa seperti itu? Belum tentu. Belum tentu. Jadi tidak semua orang mampu menikmati keimanan ketika kita justru sedang beribadah kepada Allah. Apakah ketika puasa iman juga masih terasa nikmat, terasa manis, atau justru malah sebaliknya? Ngerti yo rasane ngene, nek ben ora sida iman wae yo berat. Nah, ketika kita melakukan ibadah dengan penuh keberatan hati, maka di situ halawatul iman tidak akan bisa dirasakan. Nah, berkumpulnya seorang hamba-hamba dalam satu majelis seperti ini itu juga menghadirkan rasa halawatul iman, manisnya iman. Tetapi apakah semua orang yang telah mengaku beriman itu kemudian merasa nikmat, merasa nyaman ketika kita sedang berkumpul dengan sesama saudara seiman seperti ini? Bisa iya, bisa tidak. Nah, kata Rasulullah terkait dengan halawatul iman ini, ada 3 resep, ada 3 hal yang nanti siapa yang 3 hal itu ada di dalam dirinya, maka akan bisa menikmati halawatul iman, manisnya iman. Salasun, 3 hal. Man kunna fihi wajada halawatul iman. Barang siapa yang pada dirinya ada 3 hal itu, maka dia akan bisa menikmati halawatul iman, menikmati manisnya iman, lezatnya iman, nikmatnya iman. Apa itu? Yang pertama, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Keberadaan Allah dan keberadaan Rasulullah lebih dicintainya daripada apapun yang ada di dunia ini selain keduanya. Jadi adanya Allah, adanya Rasulullah itu lebih kita cintai daripada apapun. Ya istri, ya suami, ya anak, ya cucu, ya harta benda yang ada di rumah kita masing-masing. Itu jangan sampai kita cintai melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Lah ini mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk bisa dilakukan dalam setiap saat. Ada kalanya bisa, ada kalanya dalam waktu yang lain, waktu yang berbeda, keadaan yang berbeda, bisa saja
kecintaan terhadap dunia itu bisa melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Kalau secara lisan ditanya apakah kita cinta kepada Allah, tentu mudah menjawab. Jawabnya iya. Dengan mantap menjawab, apakah kita cinta pada Allah? Jawabannya iya. Cinta kepada Rasulullah? Jawabannya iya. Lalu mana buktinya bahwa kita lebih mencintai Allah dan Rasulullah melebihi cinta kita kepada apapun yang ada di dunia ini? Sebagai salah satu tolak ukurnya, qul in kuntum tuhibbunallaha, nah, barang katakan jika kalian semua cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah aku itu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Nah, berarti salah satunya bukti kalau kita mencintai Allah adalah itba' Nabi, itba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti petunjuk dalam Al-Quran, ikuti petunjuk dalam sunnah-sunnah Nabi. Jika kita mampu menunjukkan kepada Allah bahwa kita mengikuti Rasulullah, mengikuti semua petunjuk Allah lewat Rasulullah SAW, maka kita punya modal untuk lebih mencintai Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Itba' Nabi artinya kita mengikuti sunnah. Itba' Rasulullah artinya kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah itu ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah taqririyah. Sunnah qauliyah adalah sunnah yang dalam bentuk sabda. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ribuan hadis, ribuan sunnah itu, dari ribuan hadis yang berupa kata-kata sabda Rasulullah, sudah berapa yang kita lakukan? Ini menjadi alat introspeksi kita. Ternyata masih banyak sabda Rasulullah yang belum sempat kita lakukan. Ada juga sunnah yang berupa sunnah fi'liyah itu yang dilakukan Rasulullah, kemudian diceritakan oleh sahabat, kemudian dari sahabat diceritakan kepada sahabat, akhirnya sampailah kepada kita. Maka kalau Rasulullah sudah melakukan sesuatu, artinya itu kita diminta untuk melakukannya. Ya, dalam perkembangan zaman, dalam perkembangan kehidupan ini, ada yang mengatakan kehidupan yang sudah mendekati kiamat. Bagi orang-orang tertentu melihat gejala ini, gejala kehidupan ini sudah mendekati kiamat.
Ya mestinya kehidupan dunia itu hari apapun, tahun berapapun tentu lebih mendekat ke dunia, ke alam, ke masa-masa kiamat. Tentunya bila dibanding dengan masa lampau. Tetapi bagi kita layak untuk berpikir bahwa kehidupan yang sekarang ini ada, yang sekarang ini kita nikmati, terkadang semakin jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disabdakan Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah, terkadang di dalam pemikiran kita belum bisa kita terima semuanya. Terkadang kita penuh keraguan, terkadang kita dengan berberat hati, terkadang kita melakukan masih dengan perasaan terpaksa. Nah ini Bapak Ibu, kehidupan yang semakin hari semakin jauh dari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan bisa kita lihat, kita simak hari-hari ini antara halal dan haram sudah mulai bercampur, antara yang hak dan yang batil sudah bercampur-campur. Yang hak terkadang malah dipandang batil, begitu sebaliknya. Yang batil justru malah terkadang dianggap benar karena keluar dari mulut seorang tokoh, seorang yang hebat, seorang yang ulama besar. Ya bisa saja. Jangan dikira yang keluar dari lesannya orang hebat itu mesti kalimat-kalimat yang bernuansa hikmah, belum tentu. Tetapi yang kalimat yang keluar dari orang yang du'afa bisa saja lebih punya hikmah daripada mereka yang orang-orang hebat, yang penuh kuasa, penuh fatwa, yang sikap perilakunya diikuti oleh jutaan manusia. Belum tentu. Maka kebenaran, pesan-pesan kebenaran bisa datang dari siapa saja, termasuk pesan-pesan yang mengarah kepada kemungkaran bisa datang dari siapa saja. Maka kalau kita sedang menyimak sebuah kalimat atau pesan dari orang, maka dengarkan apa yang dikata. Dan jangan melihat siapa yang bicara. Ketika kita sudah sering menolak kebenaran yang datangnya dari orang yang kecil, mungkin orang yang tidak punya pengaruh besar, mungkin kita abaikan. Di situ akhirnya kita sudah menyalahi. Dan ketika menerima pesan-pesan ditelan mentah-mentah karena datangnya dari seorang yang sudah terkenal hebat tanpa dicerna, maka kita juga akan membantu mereka untuk berbuat lebih mungkar lagi di kemudian hari. Bapak Ibu, mas-mas yang mungkin bisa menyimak lewat media sosial, bisa kok kita dengan hati yang paling dalam, dengan pikiran yang paling jernih, kita akan tahu, tokoh itu, figur itu, ulama itu, ternyata semuanya hanya berorientasi pada materi. Ternyata hanya terjebak dalam hubbud dunya wa karahiyatul maut. Di akhir zaman
penyakit yang baru saja saya sampaikan yang namanya penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati, itu akan semakin merebak, akan semakin merajalela, dan itu pula yang menyebabkan bobotnya, kualitasnya umat Islam ini akan hilang seperti buih di lautan, terombang-ambing oleh ombak, karena memang tidak ada kualitas keimanan tidak ada. Ketika itu terjadi di sebagian besar umat muslim, maka umat Islam ada, umat Islam banyak, tetapi dipermainkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Dalam ayat tadi, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kemudian yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kita. Apa buktinya Allah mencintai kita? Allah tidak akan pernah ridho ketika kita berbuat yang maksiat, berbuat kemungkaran. Maka Allah yang akan mengingatkan. Tapi ingat, Bapak Ibu, peringatan dari Allah itu juga beraneka ragam. Itu juga berwarna-warni. Seorang hamba hobinya berbuat maksiat, diingatkan oleh saudaranya mental, diingatkan oleh istrinya mental, diingatkan oleh anaknya mental. Akhirnya Allah punya cara sendiri. Dibuatlah dia tidak bisa melakukan apa-apa dengan kondisi fisiknya masing-masing. Allah mengingatkan kita terkadang lewat lisannya ulama, terkadang lewat lisannya sahabat kita, terkadang juga lisannya anak-anak kita yang mengingatkan kita, suami atau istri kita. Tapi kalau semua itu nanti sudah ditolak oleh hati dan pikirannya, maka Allah akan memperingatkan dengan cara Allah yang kita terkadang tidak menduga apa yang akan ada, apa yang akan terjadi. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita bila kita cinta kepada Allah. Bukti cinta kepada Allah, itba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa kita. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang berbahagia, adakah di antara kita yang tidak punya salah kepada Allah? Tentu sulit mengatakan aku tidak punya salah kepada Allah. Tentunya sangat sulit. Karena seluruh tubuh ini yang tampak maupun yang tidak tampak itu sumber untuk melakukan kesalahan. Mata juga bisa salah meskipun tidak menyakiti orang. Mata bisa menjadi awal dari semua kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang. Orang yang hobinya mencuri karena melihat dulu. Orang yang hobinya berzina juga karena melihat dulu. Perampok juga karena melihat dulu. Ya, jadi hampir semua kemaksiatan itu berawal dari mata. Padahal mata itu pemberian Allah yang mestinya kita syukuri.
Pemberian Allah yang sangat berharga yang harus kita syukuri malah kita jadikan alat untuk memancing kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Maka dari itu, sahabat semuanya, saudara semuanya, jemaah semuanya, ayo, seluruh tubuh ini adalah alat untuk mendekat kepada Allah. Bukan malah sebaliknya, seluruh tubuh ini alat untuk berbuat kemungkaran kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Ketika resep nomor satu saja, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahu. Itu tidak mudah. Syarat yang nomor satu saja tidak mudah. Ayo kita teruskan hadis yang awal tadi saya baca. Resep yang kedua. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan ketika mencintai seseorang, maka dia tidak cinta kecuali karena Allah semata. Jadi cintanya itu cinta yang benar-benar karena Allah. Bukan cinta karena hartanya, bukan cinta karena wajahnya yang cantik, yang ganteng, yang rupawan, bukan. Tapi cinta yang memang karena Allah. Ini bukan pelajaran hanya yang khusus yang anak-anak muda yang mau jatuh cinta, bukan. Justru ini untuk kita semuanya, terutama yang sudah tua-tua. Benarkah kita itu mencintai suami, mencintai istri kita, mencintai anak-anak kita? Itu cinta yang karena Allah. Sekarang ini Bapak Ibu. Karena cintanya orang tua kepada anak itu mau menegur saja ketika anak berbuat salah. Pikir-pikir 10 kali terkadang. Padahal jelas anak itu salah. Ada indikasi bahwa maaf orang tua model sekarang agak kewalahan dengan anaknya sendiri. Untuk mewujudkan rasa cintanya kepada anak itu juga sekarang tidak mudah. Sudah bergeser ketika kita dulu kecil, itu terkadang kita itu mendengar saran bapak, mendengar saran ibu, itu kan terkadang ya itulah bentuk kasih sayang. Tapi sekarang terkadang anak itu nggak suka mendengar ibu banyak ngomong itu. Kalau nggak percaya nanti tanya di rumahnya masing-masing. Aku nek kakean ngomong ini jane kowe seneng apa ora to, Nduk? Nek jawabnya jujur Kak. Sing mbok omongke aku wis ngerti kabeh, Bu. Itu anak sekarang. Lah terus buktinya kemana? Ya, itu baru mencintai anak atau cucu atau istri atau suami. Istri yang banyak ngomong itu aja sekarang juga suami-suami sudah mulai nggak nyaman. Begitu juga sebaliknya. Suami sering ngomong, istri juga nggak suka. Nah, Bapak Ibu semuanya, cinta kepada manusia tetapi jangan sampai cintanya melebihi cinta kita pada Allah. Cinta kita pada manusia adalah cinta yang berdasarkan atas izin Allah. Berarti cinta kita karena Allah. Anak minta sesuatu, kita sedang tidak ada. Kemudian kita tega pinjam rentenir misalkan. Ini mewujudkan rasa cintanya pada anak, tapi justru kita melanggar aturan Allah. Nah, ini satu contoh. Istri pengen perhiasan, pengen tas yang mewah dari luar negeri, yang branded, yang tas yang mungkin satu tas sekarang itu tas-tas ibu-ibu itu ada yang miliaran loh harganya. Nah,
Di rumah sedang nggak ada uang. Di kantor kan ada toh Pak. Ambillah uang kantor untuk menyenangkan istrinya. Itu berarti cintanya kepada istri itu bukan lillahi ta'ala. Cinta pada istri kok malah tega berbuat salah, berbuat maksiat, berbuat kemungkaran. Ya entah anak, entah istri, ketika itu membuat kita melakukan kemaksiatan, ketika itu kita membuat hati kita terbersit untuk berbuat yang maksiat, itu bukan cinta yang lillahi ta'ala. Nah, monggo mangke dipun koreksi pola kasih sayang kita di rumah masing-masing. Yang tahu hanya Allah dan panjenengan. Orang lain tidak akan tahu. Orang lain itu kan tahunya kan, aduh itu anaknya Pak itu soleh-soleh nyenengke gitu kan. Iya, tetapi tidak tahu bagaimana caranya mendidik. Itu kalau anaknya Pak Kai wes renek sing kalap. Itu kan hanya kita melihatnya dari kejauhan. Apa ikhtiar orang tua pada mereka anak-anaknya kita juga nggak pernah tahu. Wa ayyuhibbal mar'a, ketika kita mencintai orang, ya termasuk teman persahabatan, yang jelas-jelas teman kita itu ahli maksiat, kita masih berteman terus tanpa mampu merubahnya, ya artinya kita tidak cinta karena Allah. Ya, kita tidak mencintai semuanya kecuali hanya karena Allah. Kemudian resep yang ketiga, wa ayyakrahu ayya'uda fil kufri kama ayyakrahu an yulqa finnar. Dan ketika kita itu punya rasa benci ketika kita mau diajak kepada kekufuran, seperti bencinya kita ketika kita akan dilemparkan ke jurang neraka, dan seakan-akan neraka itu sudah dekat, neraka itu sangat dekat. Jadi kita punya rasa benci kepada sifat-sifat kekufuran. Yang langsung mengajak kita untuk pindah agama sekarang sudah tidak banyak, Bapak Ibu. Tetapi yang mengajak untuk kufur kepada nikmat Allah, kufur kepada kekuasaan Allah, kufur terhadap daya pengaturan Allah, kufur terhadap kemahaesaan Allah, itu bisa saja. Gak usah ngenteni ganti KTP, gak usah ngenteni ganti KTP. Tapi kita sudah terjebak dalam kekufuran. Kufur itu ada di dalam hati. Nah, sifat-sifat kekufuran itu silih berganti sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita simak, apa yang kita nikmati, semuanya bisa membuat kita jadi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terkadang kita belum merasakan adalah kita sudah terlanjur masuk ke kekufuran, tetapi kita tidak merasa bahwa kita sedang berada dalam alam kekufuran. Ya. Yang maha kuasa di dunia ini siapa, Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang yang diberikan amanat untuk berkuasa, ketika ada orang yang diberi amanat untuk berkuasa, untuk memimpin, entah di tingkat yang paling rendah sampai di tingkat yang paling tinggi, itu hanya percikan kemahakuasaan Allah. Tetapi ketika kekuasaan yang sangat kecil itu kemudian
dia perbesar dengan ikhtiar-ikhtiarnya, dengan lesannya, dengan sikapnya. Akhirnya membuat orang-orang itu taat kepadanya dengan ketaatan yang membabi buta, maka sebenarnya dia sudah berkuasa dalam keadaan kekufuran. Karena melupakan kemahakuasaan Allah. Kita diberikan amanat oleh Allah. Ada yang kaya, tetapi yang maha kaya adalah Allah. Kekayaan yang kita punya hanyalah percikan kecil kemahakekayaan Allah. Ketika kita sudah menggunakan kekayaan kita untuk tujuan-tujuan yang tidak benar, masyarakat ditumi kabeh sebenarnya pilih aku ya. Itu wes indikasi. Sudah contoh. Akan membawa orang kufur terhadap zat yang maha pemberi rezeki. Maka kita harus perkuat syahadat kita. Bapak Ibu mungkin yuk apal di luar kepala makna dari asyhadu alla ilaha illallah. Maknanya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, tetapi kalau dimaknakan secara lebih komprehensif, lebih luas, gitu. Ya, bukan hanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tetapi juga la ma'buda illallah. Tidak ada zat yang layak untuk kita ibadahi, kita taati kecuali hanya Allah. Bila kita beribadah kepada selain Allah, meskipun KTP NJ Islam mau kayak itu, artinya kita sudah terjebak dalam kekufuran. Nah, kemudian makna berikutnya lagi juga bisa la ilaha illallah itu bisa juga bermakna la malika illallah. Tidak ada zat yang maha mengatur, menguasai illallah kecuali hanya Allah. Yang maha kuasa itu hanya Allah. Kekuasaan manusia itu hanya kecil. Maka ketika kita justru memperbesar ketaatan kita kepada yang kecil tadi, kita sebenarnya sudah berada di alam kekufuran. La ilaha illallah juga bisa dimanakan. La raziqa illallah. Tidak ada zat yang memberi rizki kecuali hanya Allah. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita terkadang bisa mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah, tapi terkadang kita lupa bahwa ini sebenarnya izin Allah, ini karena kehendak Allah. Lupa. Nah, maka ketika kita membaca syahadah, ayo kita manakan secara lebih mendalam, secara lebih komprehensif. Sehingga makna syahadah itu bukan hanya tidak ada Tuhan selain Allah. Bahkan la ghayata illallah. Tidak ada zat untuk tempat kita menuju illallah kecuali hanya Allah. Berarti apapun yang kita lakukan di dunia ini tujuannya satu titik, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita, semuanya kita tujukan kepada Allah. Kalau sudah begitu Bapak Ibu, kita ini di dunia ini yo arep ngopo toh? Nek tujuannya kleru malah berbahaya.
kita berbuat baik, kita sholat rajin, tapi ternyata tujuannya untuk yang lain, muspro. Maka la ghayata illallah. Tujuan akhir kita hanyalah Allah. Apapun yang kita lakukan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu, nikmat, lezat. Rasanya itu iman yang ada di dalam dada itu betul-betul nyaman. Maka seringlah ini menyebut asma Allah. Dengan sering menyebut asma Allah, insya Allah hati semakin terpaut, semakin terpatri, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka fattabi'uni tadi itu, ikutilah aku. Kalau memang kita cinta pada Allah, ikutilah. Itba Rasulullah. Tapi jangan lupa apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah. Nah, itu membuat kita semakin nyaman. Nah, Bapak Ibu, di dalam hadis yang isinya 3 hal tadi itu, ya, mungkin mudah untuk didengar, dicerna mungkin mudah. Seandainya ini langsung selesai pengajian, langsung dites itu masih ingat. Apa syaratnya agar kita bisa menikmati nikmatnya iman? Adanya Allah dan Rasulullah lebih dicintai daripada apapun yang ada di dunia ini selain keduanya. Gampang toh? Yang kedua, ketika kita mencintai orang maka tidak mencintai kecuali lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Yang ketiga, benci kepada kekufuran. Sebagaimana bencinya kalau kita itu akan dilempar ke neraka. Dan kita sudah lihat neraka itu. Artinya benci sekali. Nah, pelajaran cukup sederhana pagi ini. Ada 3 hal yang mudah untuk diingat, mudah untuk diucap, tapi sangat berat untuk dilakukan. Maka tidak aneh banyak orang yang terjebak dalam hubbud dunya wa karahiyatul maut dan akhirnya rela mengorbankan akidahnya dengan tega melakukan kemaksiatan. Cekap semanten atur kula injang menika bepilih wonten atur kula ingkang kirang pas boten meranani penggalih kawula nyuwun agung samudra pangaksami. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ahmad yang telah memberikan ini, dan semoga kita semua langsung saja menginjak acara lain. Untuk acara lain-lain, saya mengumumkan bahwa iklan pada ini mendapatkan 415.600 rupiah. Untuk acara selanjutnya silakan dan untuk pertemuan pengajian setelah subuh akan dilaksanakan di 2 minggu setelah ini.
kita acara langsung saja acara kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah ini sekian dari saya. Inna sholati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wassalamu